Bupati merencanakan mulai tahun kemarin 2021 bahwa pasar-pasar yang ada di Blok C Simangunan mau direlokasi ke Margalela. Karena Margalela sejak tahun 2019 itu sudah dinyatakan zero oleh Bupati, ada SK-nya. Iya. Kemudian rencana itu tahun ini sudah harus terlaksana karena tim relokasi itu sudah ada SK-nya juga dari Bupati. Itu Memang itu perintah langsung dari Bupati. iya. Sudah ber-SK. Iya. Kemudian untuk perelokasiannya bagaimana? Relokasian pasalnya gimana? Untuk merealisasikan nanti. Ya, untuk merealisasikan program Bupati itu bahwa pasar-pasar yang ada di Simangunan mau digeser semua ke Margalela. Maka dari itu kami di sini mempunyai konsep pertama melakukan pendataan. Ya. Pedagang yang ada di sana yang mau digeser ke Margalela. Kemudian tahun 2021 ternyata jumlah pedagang yang mau kita pindah itu sangat banyak. Maka kami kemarin 2021 mengadakan pembangunan los terbuka yang ada di Margalela 2. Nah, kemudian juga tahun ini menyiket ulang los yang ada di pasar Margalela 1 maupun yang ada di Margalela 2. Maka nanti proses pemindahan itu dengan asumsi kita bahwa di Margalela 1 itu zero tidak ada. Dianggap tidak ada orang. Ya sudah dianggap tidak ada orang, ada SK pencabutan itu. Iya betul. Ada SK. Sekarang sudah jelas. Sekarang begini, pemerintah itu hadir sebenarnya untuk memberikan kenyamanan. Sekarang begini, dengan adanya relokasi dari Simangunan ke Margalela, bagaimana nasib teman-teman pedagang yang semula menempati Margalela itu, dan bahkan sampai detik ini mereka masih tetap bertahan walaupun secara kasat mata, secara hitung-hitungan mereka rugi. Apakah pemerintah pernah memikirkan terhadap teman-teman yang mempunyai hak sebelumnya? Yang jelas ini juga mengundang reaksi keras nanti dari teman-teman seperti itu, Pak. Karena merasa haknya dia itu diambil tanpa ada persetujuan. Kalau sebelumnya itu memang cuma hak pakai milik pemerintah, tapi teman-teman sudah menempati. Kira-kira bagaimana untuk mencari solusi itu, Pak? Ya, yang jelas kami tetap melaksanakan perintah Bupati. Karena proses munculnya surat pencabutan itu ada proses. Bahkan waktu itu sudah sempat kami hearing dengan Komisi 2, ada proses di Unit Serta-Merta langsung keluar itu kan. Ya. Ada proses, ini ada ini. Saya tahu. Jadi prosesnya ada ini sampai muncul SK. Ya. Gitu. Jadi sementara ini saya hanya melaksanakan ini. Walaupun kenyataan di lapangan itu masih banyak, ada beberapa teman-teman yang mengklaim bahwa dia masih aktif di sana. Iya. Justru itu, ada nggak solusi pemerintah untuk menghandle teman-teman yang sebelumnya ini ketika pedagang Simangunan itu sudah direlokasi ke Margalela? Ada nggak? Karena ini tidak bisa dipungkiri nanti juga akan terjadi bentrokan atau bisa terjadi minimal itu antara pro dan kontra terkait dengan hal yang seperti itu. Iya, namanya kelakuan itu mesti kan ada pro dan kontra. Namun kami tetap melaksanakan proses ini karena di situ saya telah baca prosesnya. Setelah SK Bupati itu dikeluarkan tentang pencabutan kedua, pas akhirnya ada surat dinas waktu itu tanggal 19 Desember bahwa berdasarkan SK Bupati maka
saudara harus segera mengosongkan seperti itu. Namun dalam perjalanan waktu saya kan juga nggak tahu juga mereka tetap sebagai yang bertahan di bertahan. Iya. Berarti perelokasian itu tanpa ada solusi buat teman-teman yang sebelumnya ini ya? Berarti ada solusi. Iya. Ketika tempatnya mereka Iya memang ada solusi karena kami tetap menganggap bahwa di sana itu zero. kosong, Kosong, ya, kosong. iya. Walaupun sebagian tempat itu masih ada yang menempati. Seperti. Seperti itu. Tapi Karena karena apa itu kan dianggap ilegal karena secara sah dia akhirnya tidak izinnya sudah dicabut. Jadi pemerintah arogansi yang begitu. Ya, Tidak memikirkan saya mereka nggak bisa yang nggak bisa ngomong itu. Yang penting secara prosedur seperti ya, itu. solusi tidak ada bagi mereka yang masih bertahan, ya kan? Solusi tidak ada. Kemudian dalam penetapan pengambilan paksa itu berarti kan salah satu sifat arogansi pemerintah tanpa melihat fakta real yang nyata di bawah. Pihak pengambilan paksa itu prosesnya sudah lengkap ini. Iya, prosesnya Sudah ada surat peringatan, sudah macam kan itu kan. Saya tahu, saya Iya, tahu. iya. Kalau peringatan, saya tahu. Ayo ditempati, nanti mau diambil. Mereka menempati. Tek, 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 tek. Ya karena mereka itu kemudian tidak aktif terus karena apa ya? Karena memang pasarnya sepi. Seperti itu sehingga mereka itu hitung-hitungannya rugi. Makanya saya 2 hari yang lalu bertemu dengan teman-teman koordinasi berkaitan. Ya, tapi teman-teman ya terus terang saya ya sudah kalau kalian masih dengan niat mencari nafkah, pundi-pundi poin dari sini, nggak apa bertahan aja daripada mereka ada kemudian relokasi yang sama-sama mencari ya. Kenapa pemerintah harus memikirkan yang namanya ini? Seperti itu. Nah sekarang harapan saya itu bagaimana untuk memberikan solusi para teman-teman Karena pencabutan itu di sini itu semua keseluruhan pedagang. Iya total. Nah, kenapa kok dicabut total? Di sana masih banyak yang bertahan kok. Apa tujuannya mencabut total? Bukannya misalnya begini. Kalau misalnya si A dan si B dari 10 orang Pak, Ya. yang jualan di sana, Terus. misalnya yang aktif 3, yang 7 ini sudah tidak aktif. Kalau yang 7 dicabut wajar. Tapi kalau yang 3 masih aktif Pak. Kemudian pemerintah melihat pada sisi mereka yang tidak aktif, kemudian pukul rata, berarti pemerintah nggak fair, seperti itu. Nah makanya saya datang ke sini mencari kejelasan. Oke, kalau masalah usaha menyerap administrasi mungkin dilengkap. Bahkan dulu ketika penyitaan itu di Cemenebana, kalau seperti itu orang jual BBM, tidak loh, terus gimana? Orang jualan dia tidak jualan. Terus teman-teman suruh ngisi absen sudah suruh ngisi. Apakah selama ini pemerintah tidak melihat teman-teman yang masih bertahan di sana? Ya mohon OTB yang jelas proses itu saya anggaplah walaupun katanya versinya teman-teman di bawah bahwa itu antum promo kan, iya pemerintah antum promo kan, iya. Namun saya sementara selaku abdi pejabat yang meneruskan, otomatis kan saya kan secara kasat mata tetap melakukan sesuai dengan apa yang tertera di surat itu. Keluaran seperti itu. Enggak apa-apa. Ya urusan nanti ada plus minusnya biasa, namanya program itu biasa sudah. Ada pro dan kontranya juga biasa. Ini bukan masalah biasa. Tapi pemerintah itu kalau bisa jangan sampai menciptakan hal seperti ini. Ya kan? Jangan ini ibaratnya rumahnya orang kemudian pemerintah menyuruh lagi untuk menempati. Meminta pemerintah kan bukan rumah orang kan itu sudah kosong kan. Itu kan versi pemerintah. Pemerintah ini bukan hanya awal. Ini kan hanya berikutnya. Awalnya pemerintah sudah menetapkan pada mereka. Ya kan? Iya. Sudah menetapkan pada mereka. Iya. Mereka sudah menjalani sesuai dengan pemerintah lambat laun karena pasar. Mestinya pemerintah itu mencari gagasan bagaimana di sana itu untuk ramai sampai teman-teman sumbangan Pak, kumpulan ditaruh di sana dan segala macam ditaruh ke sana
cuma tetap aja tidak bisa menyita perhatian dari masyarakat seperti itu. Yang moro-moro pemerintah datang mau dizerokan, kemudian mendeteksi ulang dengan cara akan merelokasi dari pedagang-pedagang luar untuk semua masuk ke sana. Dan bagaimana perasaannya teman-teman yang pernah menempati itu? Terus terang bukan hanya perasaan, menyakiti lah bagaimana. Pemerintah kok seenaknya seperti itu. Seperti itu. Ibaratnya sampean, Pak. Pemerintah sudah duduk di sini. Oh iya, artinya ada. Sampean sudah duduk, sudah jalan. Untuk apa bahasa Madura kan seperti itu tuh memang. Ngalak kali nungguin. Namun kan saya selaku pelaksana Iya. tetap menjalankan perintah Betul. sesuai dengan aturan yang ada bahwa di sana itu saya duga duluan seperti itu aja Mestinya kalau memang pemerintah itu punya inisiatif seperti Hmm. ini ya, undang semua, kita duduk bareng. Kenapa? Karena prosesnya sudah ada dulu bahwa mereka setelah mereka tidak aktif, mereka diabsen, kemudian mereka diundang. Ada. Tidak serta merta pas SK pencabutan itu. Karena ini tahapannya ini berapa? Ada 8 tahapan. Karena ini sempat dibahas juga oleh komisi, ini kampanye seperti ini. Jadi tidak serta merta langsung makan promo pemerintah keluar keputusan itu. Kan, Saya tadi kan mendengar dari teman-teman, bila katanya ada petugas dari sini, Iya. ke sana menyetelkan lokasi, Iya. Maka mereka menghimbau Sandi Jodok, Sandi Amos segera dikosongkan Iya. seperti itu. Makanya saya datang ke sini tanya yang sebenarnya kapan itu selesai, karena saya akan melakukan pertemuan dengan teman-teman waktu dekat ini. Insya Allah nanti malam kalau nggak saya juga akan menghadap bupati. Iya, Saya akan berkoordinasi sama iya, beliau. iya. Bukan karena apa Pak. Yang posisi saya Sri Mangunan mungkin mereka merasa bahagia. Ya, tidak mesti juga. Misalkan, Ya. mereka akan merasa bahagia. Tapi di balik kebahagiaan mereka yang sudah menempati akan menangis sendiri. Seperti itu. Yang dulunya berharap penuh mencari rezeki di sana, kemudian ini dengan mudah terjadi seperti ini. Makanya saya akan berkoordinasi sama beliau paling tidak. Kalau saya bongkar banyak sama gara-gara itu, kalau saya bongkar banyak. Tidak masalah, Iya. siap dia. Makanya saya datanya. Saya bilang juga dulu ke Pak Bujong Solwari, udah Pak, kalau memang itu menyangkut tidak benar saya, udah terus apa? Yang penting kita melaksanakan, maksudnya kita melaksanakan perintah Pak. Iya, itu aja. Iya, Nanti saya juga akan bongkar. Karena sedikit banyak saya. Jadi kita pengelolaan itu udah yang mana persiapan relokasi itu maka harus ditata kiosnya itu kelihatan deh begitu penduduk pedagangnya yang pindah lebih banyak, maka kami menyiapkan tempat itu salah satunya juga ada pembangunan los terbuka di negara 2 ruang. Ada juga seket yang ada itu dikurangi sedikit ukurannya untuk menampung itu. Itu yang kita kerjakan sekarang dari luar itu. Ya makanya saya datang ke sini ini biar menemukan kejelasan. Kenapa sih pemerintah solusi tidak ada, sistem dalam pertamanya saya anggap itu arogansi, dapat memberikan solusi. Makanya saya juga akan berkoordinasi terus terang bagi teman-teman itu yang menempati itu harusnya. Memang kemarin itu sepakat kita tetap harus melawan. Apapun kita melawan. Saya tahu. Yang penting malam apa itu malam pertemuan saya tahu. Iya. Makanya saya tetap akan Terakhir melawan. memang begitu datang dari Supita rame-rame tidak mampu, maka saya akan menghadap bupati. Iya. Saya memang ya malah dari ini. Makanya ya kita sebelum ke sana itu berkoordinasi dulu seperti ini, kenapa sih Pak bisa terjadi. Intinya teman-teman di sana itu kalau dicampakkan begitu aja ya, kalau dicampakkan begitu aja Pakun betul Pak. Lima hari sangkan ini. Limba yang dulu kemarin-kemarinnya itu. Betul. Namun kemudian balikin saya secara selaku tapi ini ya masih begini yang ada.
sampaikan. Saya akan memperjuangkan teman-teman yang masih punya keinginan. Ya, dan kok sementara tak bisa memberikan ini dulu dan akan masih koreksi dengan pimpinan. Ya. Boleh pastinya. Ya. Iya kan kembali ke PN, mulai PN mau menghadap ke Pak Bupati, silakan saja. Artinya biar seandainya sudah terjadi bahwa ternyata memang kan di bawah yang terjadi seperti ini memang kan iya proses relokasi itu tidak satu kali perintah seperti itu, tidak itu, namun juga mempunyai proses panjang melalui TP2D juga Pak Bupati memerintahkan agar bagaimana pasar Margalela itu hidup kembali, maka pasar yang di Simangan harus digeser ke sana. Betul. Namun dalam bicara dengan TP2D kami sudah melontarkan masalah-masalahnya akan muncul, sudah dilontarkan. Sudah saya lontarkan, sudah yang kami jelaskan bahwa begini bahasa gila dulu, pernah promo itu yang muncul karena yang dibahas di Komisi 2 juga bahasa itu ada waktunya. Ya semoga saja yang sampean tidak boleh berbawahan, tidak punya kewenangan dan kebijakan. Sampean itu hanya menjalankan sesuai dengan petunjuk. Ya memang. Jadi kalian akan jadi sebuah, ya petunjuknya aja ngeket gitu. Dan di sana ada contoh memang kalau bisa mau digeser gitu. Digeser apa mau dihilangkan? Iya yang jelas begitu digeser kan itu dianggap kan yang orang itu lakuin kan diri. Harusnya tokar gitu. Iya kepada orang tokar kan. Karena orang tambah biaya Pak. Sedia orang mau catat acuan. Mungkin karena ada alasan faktor tidak bisa untuk meramaikan dulu. Makanya saya setuju misalnya bupati itu berpikiran. Ini kan dulu setelah ada SK keluar harus dinas menyurati. Iya. Kemudian setelah menyurati pas muncul surat undangan untuk